Bisa dibilang ya poinnya 9, secara performa gampang diadaptasinya juga ya poinnya 9. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kayaknya teman-teman akhirnya bisa bikin video review feel pemakaian untuk raket ini. Ini adalah raket 100 yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing. Sorry agak kelamaan karena memang sedang sibuk banget. Iya, ini dia teman-teman, 100 di seri Shadow Light. Raket ini termasuk salah satu raket terbaru yang lumayan banyak banget diminta subscriber buat direview. Karena memang lumayan rame di media sosial teman-teman. Kalau di video unboxing kemarin sih saya bilang raket ini rame karena secara desain sih lumayan mempesona. Mungkin sih karena memang raket ini tampilannya, finishing glossy-nya itu menyala banget, mengkilap banget. Mungkin itu jadi satu alasan kenapa raket ini banyak disukai. Walaupun di sisi lain karena memang raket ini sangat terjangkau di 3,5-an. Tapi apakah memang se-worth it itu? Di video kali ini nanti bakal kita bahas seperti apa feel pemakaian raket 100 Shadow Light ini teman-teman. Dan di video ini pun nanti saya bakal bagikan seperti apa pengalaman pemakaian kawan-kawan saya kemarin di lapangan. Oke, baik lagi kita bahas satu raket dari brand 100 di seri Shadow Light ini teman-teman. Nah, setelah tersetting seperti ini teman-teman, grip bawaannya saya buang, saya ganti dengan grip handuk seperti ini. Dan kemudian senarnya saya pasangin senar Max Bolt MBS 66, tarikan 28 lbs. Raket ini tuh berat totalnya jadi 85 ke 86 gram dengan balance point yang di 300 mm. Jadi dengan berat segitu, karakteristik raket ini kategori raket yang ringan. Kategori ringan, tapi dengan BP yang di 300 mm, raket ini punya feeling yang berat kepalanya. Jadi raketnya ringan, dipakai swing itu nggak membebani tangan. Di sisi lain dengan BP yang head heavy, yang berat raketnya itu tertumpu di bagian kepalanya. Raket ini jadinya punya feeling berat kepala, jadi buat smash-smash itu tetap ada isinya. Walaupun bukan kategori raket yang powerful banget. Nah, dengan spesifikasi berat dan BP segitu, yang saya rasakan asik buat main power raket ini tuh karena dikasih shaft stiffness yang kekakuannya cuma di medium. Dan feeling mediumnya bener kerasa banget di medium. Jadi ada lentur-lenturannya. Ya di 50%-an lah, pertengahan banget. Lenturnya ada, kakunya juga lumayan. Nah dengan tingkat lentur yang ada sedikit itulah yang akhirnya yang saya rasakan ketika dipakai main power. Dia lumayan ada powernya, apalagi kalau timingnya pas. Walaupun beberapa kali saya ngerasain miss hit sih. Terutama ketika pingin full power ataupun pingin nembak-nembak dengan respon yang cepat gitu. Itu kerasa ngepasin shaft yang medium lenturnya lebih dominan itu ya sering telat. Karena dengan shaft yang cenderung lebih ada lenturannya tuh dia kayak delay gitu kan. Buat saya pribadi yang memang lebih suka dengan karakteristik medium stiff ke stiff, raket ini memang butuh adaptasi, butuh pemikiran yang lebih dalam gitu. Jangan sampai timing pukulannya itu disamakan dengan raket-raket yang cenderung lebih kaku shaftnya. Di sisi lain yang saya rasain sih raket ini yang sedikit butuh pemikiran besar lagi adalah di bagian kontrolnya. Emang defense kita itu enak ya, pakai raket ini tuh gampang gitu, apalagi mau defense ke atas gitu. Jadi dengan tolakan wrist tangan yang sedikit saja, dia udah ngasih pantulan shuttlecock yang lumayan jauh gitu. Tapi di sisi lain, ketika kita ngelong panjang gitu, ketika kita pingin penempatan bola, seringkali malah kebanyakan powernya gitu out karena shaft yang cenderung lentur ini bikin kontrol kita jadi lebih sulit sih. Jadi mainnya itu betul-betul mikir banget gitu. Berbedanya dengan shaft-shaft yang cenderung lebih stiff gitu ya, kayak 100 Rock R9 gitu, Yonex R bersatu feel gitu. Itu cenderung lebih enak gitu. Kita enak aja lepas aja gitu. Kontrolnya tuh kejaga banget gitu. Kalau dengan raket ini yang shaftnya cenderung lebih lentur, yang saya rasain memang itu kontrolnya butuh pemikiran. Bukan yang sulit-sulit banget karena masih di medium, bukan yang lentur banget gitu teman-teman. Tapi tetap butuh pemikiran lebih dalam gitu untuk menemukan feeling pukulan atau kontrol pukulan yang lebih nyaman gitu. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan feel pemakaiannya, kita lihat dulu beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket 100 Shadow Light ini buat main di lapangan.
Nah, itu tadi teman-teman, beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini. Yang kesimpulannya tadi saya sudah spill sedikit di awal, bahwasanya raket ini buat saya pribadi dengan shaft yang cenderung lebih medium, di 50%-an, feel lentur shaftnya itu bikin saya nyaman buat defense, nyaman buat power, nggak bikin capek tenaga, tapi di sisi lain kontrolnya memang agak sulit. Sering out, sering miss hit karena shaftnya ada lentur-lenturnya, ada delay-delaynya. Tapi di sisi lain bukan yang susah banget, bukan yang sulit banget diadaptasi. Karena kan bukan yang lentur-lentur banget di medium fleksibel atau fleksibel gitu kan. Kayak drive gitu kan, defense cepat gitu, itu sering keteteran, nggak dapet lah, apa ya, kurang responsif. Raket ini lebih cenderung ada delaynya, jadi buat respon cepatnya kurang, ya itu aja. Ya itu wajar karena memang shaftnya medium, bukan yang cenderung medium stiff ataupun stiff, yang lebih responsif raketnya gitu teman-teman. Tapi di sisi lain dengan raket ini yang ringan, BP-nya 300 mm, lebih berat di kepalanya, kemudian shaftnya medium, ada lentur-lenturannya sedikit. Walaupun dia ringan, buat main power juga ada isinya. Pukulannya kita itu punya tenaga, punya power yang lumayan bagus. Tapi bukan yang powerful banget. Misalnya kita bandingin dengan yang 4U head heavy atau 3U head heavy, otomatis jauh lebih powerful, yang lebih berat. Tapi dengan raket ini yang ringan, buat kalian-kalian yang nggak suka raket-raket berat, sebetulnya powernya sudah lumayan ada gitu raket ini. Raket ringan, nggak membebani tangan, tapi powernya lumayan ada. Ya di harga 3,5 sih masih layak. Karena kemarin ketika raket ini saya pakai di 2 kawan saya, mereka lumayan cocok. Tapi sih yang kemarin saya pinjemin ada 2 orang itu memang nggak suka raket-raket berat teman-teman. Makanya ketika pakai raket ringan seperti ini, dia langsung fine-fine aja, cocok-cocok aja gitu dipakai main. Oh iya, ketika saya pakai main raket ini di lapangan tuh, saya teringat dengan feeling raket Viper 9000. Mirip banget guys. Karena mungkin memang raket ini kan di satu sisinya ada yang lancip juga ya, walaupun di sebelahnya itu box. Tapi ketika di swing mungkin ya, ketika di swing pakai satu sisi yang lancip ini, swingnya mirip banget dengan Viper 9000 dari brand 100 juga teman-teman. Walaupun yang saya rasain 100 Viper 9000 itu lebih cenderung medium fleksibel ya, lenturannya lebih kerasa dan ini lebih kaku sedikit. Tapi ya pokoknya lenturannya seperti itu. Ya jadi dengan harga raket ini yang di kisaran 350 ribuan teman-teman, dengan paket lengkapnya, otomatis ya memang worth it banget. Secara desain bisa dibilang ya poinnya 9, secara performa gampang diadaptasinya juga ya poinnya 9. Hanya saja kesesuaian spesifikasi itu nanti yang wajib banget disesuaikan dengan porsi ataupun level permainan kalian. Buat kalian yang tenaganya kecil, powernya pengen kebantu dengan shaft lentur raketnya, tapi di sisi lain pengen juga tangannya itu nggak kecapean gitu atau nggak kesakitan ketika main badminton gitu. Raket ini salah satu solusinya teman-teman. Warnanya oke, performanya oke, gampang diadaptasi. Buat pemain-pemain pemula berkembang, ya bakal nyaman di tangan. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Buat kalian, jangan lupa terus berolahraga. Salam tepuk bulu, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.